Hai, ketemu lagi dan selamat datang di YouTube channel aku. Nah, video ini adalah video part keempat, bagian terakhir dari trip aku, dan sekarang aku udah ada di Luang Prabang International Airport dan aku lagi mau masuk ke dalam dan mau check in untuk penerbangan ke Phnom Penh, Kamboja. Oh sorry, Siem Reap, Kamboja. Siem Reap, Kamboja. Eh, dan ini bandaranya. Dan ada dua gerbang untuk departure, untuk keberangkatan, dan satu gerbang di pojok itu untuk gerbang kedatangan. Aku akan masuk ke gerbang yang departure. Dan ya, aku sekarang akan masuk. Dan sekarang aku udah check in, udah imigrasi, dan udah taruh bagasi. Jadi proses itu agak cepet di sini. Jadi pas masuk itu langsung pintunya dan nggak ada cek barang, scanner gitu, nggak ada. Langsung kita di check in. Terus karena aku dapat bagasi 20 kilo, jadi aku tinggal aja backpack aku, ransel di situ biar jadi bagasinya. Jadi aku nggak terlalu berat juga bawa. Dan aku cuma bawa tas kecil ini tas oleh-oleh semua yang aku beli, souvenir dan lain-lain. Dan habis itu udah selesai check in, aku langsung di counter imigrasi. Dan di counter imigrasi juga cepat, nggak banyak orang, padahal cuma 2 counter yang buka, tapi semuanya lancar dan langsung ke scanner. Jadi tas yang aku bawa ini di scan seperti biasa, tapi nggak ada scanner di titik awal. Jadi pas masuk itu langsung masuk aja dan nggak dicek kita punya boarding pass kah apa nggak ada. Jadi langsung ke check in, tapi sebelum melewati imigrasi, setelah melewati imigrasi baru tas kita dicek. Dan sekarang aku lagi di ruang tunggunya. Sekarang jam 11.15 dan pesawat aku masih nanti jam 2 siang. Jadi aku masih punya banyak waktu untuk istirahat di sini. Dan oh ya, gate aku yang di belakang, gate 2. Kalau yang di sini gate 1, cuma karena di belakang itu banyak orang, jadi aku pindahnya ke sini aja. Nanti akan aku update lagi, oke? Jadi aku ada di lantai 2, ini untuk penerbangan yang domestik. Dan kalau aku internasional yang di lantai 1 tadi. Dan kayaknya aku lupa tadi ngasih tahu harga tiket aku dari Laos, Luang Prabang ke Siem Reap, Kamboja itu 1.100.000 kalau nggak salah, 1.100.000. Dan itu udah termasuk bagasi 20 kilo. Dan sekarang aku mau turun lagi. Jadi ini terminal domestiknya di atas, terminal internasionalnya di bawah. Sekarang aku mau turun. Dan dari tadi uang aku itu kan sisa 8.000 kip uang Laosnya. Terus aku muter-muter cari minuman aja harganya 10.000, 15.000. Jadi aku coba ke atas, ke domestik, mungkin lebih murah dan mungkin ada yang bisa dibeli. Dan aku ke lantai 2 terus keluar ke sini. Ternyata aku dapat satu beng-beng dan satu permen. Ini masing-masing harganya 4.000. Jadi dua ini pas harganya 8.000 kip. Jadi uang kip aku udah habis, dan dengan 2 makanan sampai jam 2. Jadi aku 2 jam makanannya ini aja. Sekarang aku balik lagi ke terminal internasional untuk duduk-duduk. Nggak punya uang kip lagi. Daripada nyimpan nggak ada harganya kan, jadi mending habisin di sini aja. Nanti aku update lagi, oke? Dan nggak nyangka di dalam pesawatnya. Jadi ini walaupun pesawat kecil kita dapat makanan dan kita dapat minum itu. Ini makanan complimentary dari pesawat, ya. Keren kan? Jadi walaupun pesawatnya kecil tapi mereka kasih kita makan. Sekarang aku bisa makan di dalam pesawat. Masa tapi dapat baru. Ini kayaknya gue
aku baru aja ngisi ini lembar imigrasi gitu, jadi memang normal biasa diisi. Dan saat nanti di imigrasi setelah kita nyampe di negara tujuan itu biasanya kita udah tinggal ngantri aja dan tinggal kasih ininya gitu, jadi nggak perlu repot-repot ngisi-ngisi lagi. Dan di sini ada lembar deklarasi, jadi kalau misalkan kita bawa barang-barang kayak minuman alkohol, rokok, cerutu, parfum dan lain-lain yang jumlahnya itu melebihi ini, terus ada barang-barang yang misalkan apa yang berharga yang kita beli, kita harus declare di sini. Karena aku nggak ada barang-barang yang penting, jadi di sini aku dicentang di yang nothing to declare, jadi nggak ada yang perlu aku declare. Dan di sininya juga nggak perlu diisi di belakang. Nanti kalau yang ini semuanya harus diisi, data kita, nomor paspor, tempat tinggal nanti selama di Kamboja di mana. Dan sekarang aku udah selesai isinya dan masih di pesawat melanjutkan perjalanan. Dan aku udah landing di Siem Reap International Airport. Dan sekarang aku mau masuk ke terminal, mau ambil barang ke imigrasi dan beli kartu SIM, terus tuker uang dan ke hostel. Oke? Nanti aku update lagi kalau semua urusannya udah selesai. Dan aku udah keluar dari bandara, semuanya udah selesai, udah tuker uang, proses imigrasi semuanya lancar. Pas aku datang nggak terlalu rame, dan antrian di ASEAN, khusus negara ASEAN juga nggak terlalu rame. Tapi setelah itu tiba-tiba banyak orang datang, dan untungnya aku udah selesai. Dan satu yang aku belum, tadi udah tuker uang juga. Dan satu lagi yang belum itu adalah beli kartu SIM, karena aku mau belinya di dekat hostel aja, di dekat penginapan, cari yang murah. Dan dari airport ke hostel itu aku pakai Grab Tuk-Tuk namanya, ini Grab Tuk-Tuk. Harganya itu kalau dirupiahin kurang lebih 50.000 dan jaraknya itu 7 km dari airport. Dan sekarang aku lagi perjalanan ke hostel dan nanti akan aku beli kartu SIM di supermarket atau toko yang jual kartu SIM di dekat hostel aja. Nanti aku update lagi, oke? Jadi aku udah check-in segala macam tadi, cuma nggak sempat bikin video, dan udah sempat istirahat bentar di kamar, terus dapat wifi yang bagus banget di sini, jadi aku bisa balesin chatting dan update dari tadi sore. Terus sekarang aku lagi pesan makan. Tadinya aku mau makan di luar, ternyata di bawah sini kan ada restoran, jadi aku makan di sini. Dan aku pesen nasi, telur dan daging sapi. Jadi di sini mereka terima US dollar, terima yen, terima baht. Dan aku udah tukar uang ke riel, mata uang Kamboja. Dan aku salah. Jadi harganya ini 5,5 dolar. Dan aku tanya mereka berapa riel, terus mereka bilang dikaliin aja 4.000. Nah, setelah 5,5 dikaliin 4.000, terus aku dapat harga itu 2 berapa tuh, 5,5 dikali 4.000, 22.000. Oh my god, bodoh banget, 22.000. Nah, di pikiran aku itu jadi harga rupiah, yang ngerti gak sih? Jadi karena udah keburu dikali 4.000, ternyata oh my god, jadi 5,5 dikali
13 dikali 14.000, jadi sekitar 50-70 ribuan lebih untuk nasi dan daging sapi. Dan aku salah gitu, habis ini aku mau bayar tapi katanya dapat 10% diskon karena aku nginep di hostel punya mereka, jadi di bawah bar, di atas hostel, kayak tempat aku di Laos, jadi tingkat gitu, di atasnya tempat penginapan, dan aku katanya nanti dapat diskon 10%. Dan habis ini aku mau beli minum di luar dan mau coba lihat kartu SIM card yang murah di luar, dan nanti langsung balik lagi ke hostel karena aku salah gitu. Sekarang aku mau makan dulu, oke? Aku baru selesai makan dan sekarang aku cuma mau muter-muter di daerah dekat hostel, pengen tahu ada apa aja di sekitar sini. Dan ini di belakang aku ada pub street. Dan banyak tempat makan dan tempat hiburan gitu kayaknya di daerah sini. Aku cuma muter-muter aja. Oke, tadinya aku tuh nggak niat buat belanja, tapi akhirnya aku dapat souvenir yang sama orangnya itu dikasih diskon murah banget. Jadi aku bisa dapat satu souvenir yang besar buat aku pribadi itu, sama 5 magnet kecil-kecil, 5 magnet kecil-kecil, terus sama satu celana itu cuman 45.000 Kamboja riel. Itu kurang lebih mungkin 11 US dollar. Jadi di sini tuh mereka terimanya US dollar. Jadi di sini benar-benar US dollar tuh lebih diterima daripada di Laos kemarin. Terus jadi harga-harga juga kebanyakan semuanya dicantumin itu US dollar. Jadi kita bisa bayar US dollar atau riel Kamboja. Cuma kalau kalian bisa tuker riel Kamboja mungkin lebih bagus karena nggak semua tempat itu terima US dollar. Takutnya di warung atau restoran nanti nggak diterima US dollar. Jadi lebih baik tukar ke riel Kamboja. Dan ya akhirnya dapat belanjaan. Jadi aku nggak usah bingung cari souvenir lagi nanti. Selama beberapa hari aku di sini, 10 hari, 12 hari kayaknya aku di sini. Jadi aku nggak usah bingung buat cari souvenir lagi karena udah dapat sekarang. Dan ini night marketnya di sini. Dan tadi setelah belanja 45.000 Kamboja riel, itu sekitar 11 dolar untuk satu souvenir besar, terus 5 magnet kecil buat kulkas gitu, sama satu celana panjang. Itu semuanya 45.000 riel Kamboja. Dan aku tambah 2 air ini. 2 air ini harganya 0,5 sen US. Jadi kalau 2 itu 1 US dollar. Dan kalau riel Kamboja aku bayarnya 4.000 untuk 2 botol 1,5 liter air. Dan sekarang aku udah mau balik lagi ke hostel, mau istirahat aja. Oke, kita lanjut lagi besok. Selamat siang, dan sekarang aku lagi makan siang. Sekarang di sini jam 12 dan aku lagi pesan makan siang. Jadi tadi pagi aku nggak sempat breakfast, nggak keluar, dibuat istirahat aja. Dan memang nggak ada jatah breakfast kan, jadi aku keluar siang karena aku ada tour nanti jam 2 siang. Jadi aku baru keluar dari kamar itu jam 12 kurang 15, dan aku sekalian makan di bawah di bar. Jadi di atas situ itu kamar hostel, dan di bawahnya ini bar. Jadi aku sekalian makan. Dan abis ini jam 2 itu aku akan ada tour
ke Kampung Pluk Floating Village Tour. Jadi kayak naik perahu gitu terus ngiterin perkampungan, dan di situ ada pilihan dua, ada jam yang pagi sama yang jam 2 siang. Aku pilih yang jam 2 siang karena katanya rekomendasinya yang jam 2 siang itu bagus. Jadi kita bisa dapetin sunset nanti di sore harinya gitu. Jadi kalau yang pagi kita selesainya itu mungkin siang. Kalau yang mulai siang kita akan dapat sunset. Jadi aku pilih yang jam 2 siang. Itu harga tiketnya 200 ribuan. Dan sekarang aku lagi mau makan. Ini nasi putih, ini ayam pakai bawang bombay sama paprika, terus ada kacang mede. Dan ini jeruk nipis pakai madu. Jeruk nipis pakai madu ya, kayaknya. Tapi tadinya kayaknya aku pesen teh deh, tapi kok bening banget ya. Dan untuk ini semua harganya itu kalau dirupiahin 90.000. Sebenarnya agak mahal kalau untuk backpacker. Mungkin untuk sekali makan kalau backpackeran itu 50 ribuan, cuma aku males cari tempat makan di daerah sini. Semalam cuma belanja bentar. Oh ya, semalam aku juga udah dapet SIM card. Jadi harga SIM cardnya itu mahal banget, $10. Itu 140.000. Dan itu mungkin cuma aktifnya bisa 2 minggu karena aku tinggal di sini 2 minggu. Mungkin bisa 2 minggu, tapi mungkin juga nggak nyampe 2 minggu katanya. Jadi kalau nanti mau beli lagi itu pakai datanya sekitar $2. Jadi kayak SIM cardnya aja $8. Kesel gak sih beli SIM card kosong aja $8? Jadi aku udah punya SIM card di handphone. Dan sekarang aku mau makan. Habis ini aku akan pergi ke tempat titik poin berkumpul buat tour itu. Mungkin jalan kaki aja, aku nggak mau pakai tuk-tuk. Dan aku juga udah bawa air minum buat dibawa selama perjalanan. Sekarang aku mau makan dulu, nanti akan aku update lagi kalau udah nyampe di tempatnya atau dalam perjalanan ke sana. Oke, bye. Nah, jadi tadinya aku itu udah nyampe di tempat titik kumpul, tapi karena belum ada orang datang dan aku nyampe itu kayak masih 1 jam lagi sebelum waktu keberangkatan. Jadi si guide-nya yang di belakang aku itu, nah itu dia, dia ngajak aku ke tempat kerajinan gitu di belakang. Katanya ini free, nggak usah bayar. Di situ ada tour guide yang lagi ngumpul, itu juga katanya free. Terus di belakang situ ada pertokoannya. Dan sekarang aku mau lihat-lihat di dalamnya, katanya free, jadi nggak usah bayar. Ini sih ruangan kerajinan buat kayu-kayu yang mereka bentuk itu. Jadi di sini semuanya dibuat dari kayu. Pekerja-pekerjanya. Banyak orang juga di dalam. Kalau ruangan yang itu, yang tadi, yang pertama itu dari kayu, kalau yang ini dari bebatuan. Jadi ini semua dibuat ini dari batu. Itu mungkin batu awal. Jadinya kayak gini. Kalau ini semuanya dibuatnya dari batu, bukan dari kayu.
Dan ini di luar ada, ini mungkin finishing terakhir. Jadi yang udah selesai itu udah rapi-rapi finishing. Nggak tahu deh ya. Ini dia ada ruangan lagi. Ini kayak yang lebih besar-besar ada di sini. Itu dia. Kalau yang tadi kecil-kecil, kalau yang ini kayak lebih besar-besar. Tadi di sana yang pertama itu kayu, terus yang itu dari batu. Nah, kalau yang ini dari silver plate. Setelah dari yang rectangle yang itu, gedung lanjutannya itu adalah yang lukisan. Ini mereka lagi kerjain yang lukisan. Nggak boleh dipegang semuanya hasil kerjaan mereka. Selanjutnya itu yang ini. Di sini ada kayak tenun-tenun gitu. Ibunya lagi ngerjain tenun. Very nice. Yes. She made a pattern, as you can see. Yes. So this is for Thai, and then Thai dye culture. And then Thai dye. Yes. You put the plastic. She's Cutting a pattern into the it. plastic to keep the color, the dye doesn't go through. Before they can make this pattern first. Dan tetap kita nggak boleh pegang. Jadi dari tadi yang di luar itu aku baru dapat aku baru bisa izin, jadi di sini bisa rekam. Jadi di luar tadi itu kan yang tempat pengerjaan kerajinan. Nah, di dalam ini mereka jual hasil karyanya. Yang banyak di sini adalah itu dari sutra-sutra. Jadi ini semua kebanyakan dari sutra. Ini semuanya dari sutra. Ada yang buat cowok, ada yang buat cewek. Ada perhiasan juga di situ. Terus di sini juga ada ini semua handmade. Udah keluar dan nggak ada yang dibeli dari dalam karena budget. Tapi barangnya bagus-bagus dan keren-keren. Terus tadi itu kan ada beberapa tempat gitu, kayak beberapa toko nyambung-nyambung semua. Dan di pojokan terakhir itu ada toko khusus yang nggak boleh kita ngerekam atau ngambil foto. Jadi aku nggak bisa tunjukin ke kalian karena di dalamnya itu ada patung-patung, tapi yang dikasih lapisan emas dan lebih mahal mungkin daripada yang lain. Dan kita juga nggak boleh ngerekam di dalamnya. Jadi
Aku nggak bisa tunjukin ke kalian, tapi keren banget itu patung-patungnya. Dan ada keterangan di situ kalau memang itu patungnya dilapisin emas. Jadi harganya mungkin ya jual ginjal kayak. Dan sekarang aku udah selesai jam 2. Aku masih nunggu tour guide aku tadi. Mungkin setengah jam lagi baru akan mulai perjalanan ke kampung itu. Dan sekarang aku mau duduk aja dan minum air. Oh ya, tadi masuk dapat ini. Jadi ini harus dipakai. Di sini ada tulisannya. Kelihatan nggak ya? Nah, itu dia. Visitor, jadi pengunjung, dan masuk untuk ngelihat semua kerajinan sampai masuk ke dalam tokonya itu semuanya gratis. Dan kalau kalian butuh guide juga gratis tanpa bayar. Cuman aku nggak butuh guide, sok pintar ya. Aku nggak butuh guide, jadi tinggal jalan-jalan aja dan ngeliat-ngeliat sendiri. Oke, sekarang aku masih nunggu dan nanti akan aku update lagi kalau guide-nya udah datang dan kita akan mulai perjalanan. Bye. Jadi aku udah nyampe, itu mobilnya di belakang dan itu guide-nya di depan yang pakai tas baju hitam. Dan ini adalah pedesaannya gitu. Aku akan tukar kameranya ke kamera depan, jadi kalian bisa lihat keadaan di pedesaan. So in this village, we have 4,500 people living. 2017, we have electricity. Jadi katanya listrik itu baru masuk di sini tahun 2017. Nah, sebelum 2017 mereka itu pakai lampu sama pakai aki kayak gitu modelnya. Jadi kalau nggak pakai lilin, pakai lampu biasa yang dari apa itu? Kalau kita Indonesia, yang kalau pas mati lampu zaman dulu, sama pakai aki tadi sebelum listrik masuk di tahun 2017. Dan ini kabel-kabel listriknya itu katanya kabel buat internet, dan untuk TV mereka pakai antena biasa seperti di Indonesia, yang kayak gitu biasa. Ini adalah temple, dan itu kalau kalian lihat di atas itu ada $50 dan lain-lain. Jadi itu adalah orang-orang yang berdonasi di sini. Jadi nama-nama mereka itu ditaruh di atas itu. Like as Canada. So they want to add wise people.